warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan bisa dihaji. Yang terjawab salam saya sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen pergi haji, saatnya baca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Kalau baca surat Al-Ikhlas masih berumuman, baca surat tangan. Dua, insya Allah pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni qad nadana labbaika ya man dallana wahdana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi muhkami tanzilihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Wa qala aydan fi ayatin ukhra wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah idza sawhat sa'iru 'amali wa idza fasada sa'iru 'amali. Wa qala aydan fi haditsin akhar as-salatu mi'rajul mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Madroja Sulaka. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan tetap istiqomah dalam membimbing dan membina kita sebagai masyarakat desa Jaboneka. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Kepala Desa Jaboneka, Ibu Nina Yuliana Pajarwati ST. Kita doakan juga bersama, mudah-mudahan beliau tetap amanah menjalankan roda pemerintahan di Desa Jaboneka ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Hikmatul Mubarakah, Ustaz Robiuddin Sadidis, Ketua MUI Desa Jaboneka Ustaz Ibu Sadiquddin, Ustaz Samsudin, Ustaz Ahyar, dan para asatidz yang lain, para hujjah, Bapak Ustaz Abdul Matin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa
buat ngaji Bu. Ini mau ngaji ya. Ngaji tentang apa Bu? Isra Mi'raj. Biasanya di pesantren kalau ngaji kitab Isra Mi'raj, Syekh Ahmad Ad-Darimi dalam kitab Qissatul Mi'rajnya, kalau durasinya hampir setiap sholat ngaji itu kitab seminggu selesai. Berapa Bu? Seminggu. Kalau dibahas dari halaman pertama, dari mulai kalimat baina Nabi sallallahu alaihi wasallam mutojian ala hijri Ismail dan seterusnya sampai halaman terakhir 3 jam selesai. Sanggup kira-kira pun 3 jam? Ibu sanggup, bapak sanggup, saya yang berdirinya enggak sanggup. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengampun, yang karunia-Nya tidak dapat kita ukur. Meskipun banyak di antara nikmatnya orang-orang yang gugur, yang harus menjadikan bahan tafakur untuk kita, apalagi di musibah corona ini. Jangan banyak kita tidur di rumah sambil menunggu. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan selalu berlimpah dan berkurang pada junjungan kita Sayyidul Mursalin, Khatamin Nabiyyin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harus percaya tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Andaikan ada orang yang mengaku nabi sesudah beliau, wajib hukumnya kita nggak percaya, meskipun orang tersebut pakai jubah kayak Batman. Betul Bu? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj tidak terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi kira-kira pada tahun ke-10 dari kenabiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ada peristiwa-peristiwa penting yang pada akhirnya Allah mengisrakan dan memi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dengar kisahnya Bu? Cinta gak sama Nabi kita Muhammad Bu? Cinta. Kalau cinta sama Nabi Muhammad, yuk sebelum dilanjutkan kita baca sholawat dzikir dulu. Karena wabah Covid, kalau orang Jawa bilangnya Covid-19. Covid apa Bu? 19. Covid-19 atau kita kenal dengan sebutannya baru Corona. Tahun 90-an tuh Corona banyak dicari orang. Sekarang orang udah punya Corona, yang punya juga dijual. Mobil Corona tahun 90, tahun 94. Sekarang jadi nama penyakit. Bisa Bu salawat tidur dulu Bu? Gimana salawatannya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha
musibah seperti ini, perbanyak sholawat tibil dulu. Insya Allah Allah akan menjaga kita dari segala macam musibah. Dan Bu, biasanya kalau ngaji apa bedanya ibu-ibu sama bapak-bapak? Bu, kalau ibu-ibu biasanya ustadznya belum datang, udah datang, udah ramai. Kalau bapak-bapak biasanya ustadznya belum datang, belum mau masuk ke masjid, pada nongkrong di luar, sambil ngobrol, ngopi, temannya merokok, tumben-tumbenan ustadz belum datang jam segini. Benar nggak Pak? Tapi bukan di sini, di tempat lain. Kalau ibu-ibu enggak, ibu-ibu ustadz belum datang aja udah ke masjid, masuk ke dalam, udah mengganti ya sambil sholawatan. Gimana sholawatannya? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu yang satunya nyautin pakai bahasa Indonesia. Ibu-ibu sekarang pengajian, jangan sampai ketinggalan. Ngaji itu kewajiban, nanti nyesel di hari kemudian. Ibu yang gak ngaji di rumah rupanya ikut nyambutin juga Bu. Ada nggak Bu? Kata ibu-ibu yang di rumah nih, ibu-ibu saya kagak ngaji sebab saya lagi nyuci, saya nyuci celana laki, tadi malam ngompol 3 kali. Jangan tahu, emang ngerti? Masya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Isra Mi'raj berawal pada saat usia Nabi 40 tahun. Beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasulnya, mengemban risalah agama Islam untuk menyebarkan agama ini kepada umat manusia. 3 tahun kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94. Allah mengatakan fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Hai Muhammad, fasda' bima tu'maru, terang-teranganlah atas apa yang telah diperintahkan kepadamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah engkau dari golongan orang-orang musyrik. Maka saat itu 3 tahun setelah beliau diangkat jadi nabi, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Maka pada saat dakwah sudah dilakukan oleh nabi secara terang-terangan, konsekuensi yang harus didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya adalah penyiksaan, gangguan yang luar biasa dari kaum Quraisy yang tidak suka dengan ajaran Islam. Tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang mengalami siksaan yang luar biasa. Di antaranya keluarga Ammar bin Yasir. Sayyidina Yasir disiksa sampai kelelahan, pada akhirnya beliau wafat sebagai syahid. Istrinya yang bernama Sumayyah ditusuk, aku pakai besi panas dari kubur sampai keluar di ubun-ubunnya. Beliau pun menemui syahidnya. Dan putranya yang bernama Ammar bin Yasir disetrika badannya sampai kulitnya pada melepuh,
ya, tapi Allah memanjangkan usianya sampai masa kekhalifahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu setelah dakwah terang-terangan. Maka pada 5 tahun setelah kenabian beliau, tepatnya di usia Nabi 45 tahun, mulailah Nabi merancang untuk hijrah keluar dari Mekah. Hijrah pertama dilakukan oleh baginda Nabi kita Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yaitu ke negeri Habasyah. Kemana Bu? Ke negeri Habasyah atau Habsyi atau sekarang Ethiopia. Gelombang pertama yang hijrah 12 laki-laki, 4 perempuan. Kemudian gelombang kedua 83 laki-laki dan 11 perempuan. Setelah hijrah yang kedua ke Habasyah ini, maka mulailah diantaranya paman Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib menyatakan keislamannya. Islam sudah mulai kuat. Orang sudah mulai berpikir 2 kali untuk mengganggu Nabi. Bahkan selang 3 hari itu seorang kafir Quraisy yang sangat memusuhi Nabi akhirnya menyatakan keislamannya. Sebelumnya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma izzal Islam bi umaraini bi hadaini umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu 2 umar ini, Amr bin Hakam atau Umar bin Khattab. Maka dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islamlah Sayyidina Umar bin Khattab 3 hari setelah keislaman Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy tidak berani mengganggu para sahabat, tidak berani mengganggu Rasulullah SAW. Mereka memikirkan cara lain, bagaimana supaya Islam tidak berkembang. Dakwah Nabi dipersempit oleh mereka dengan cara pemboikotan terhadap orang-orang yang mendukung Nabi di kalangan Bani Muthalib dan Bani Hashim. Tepatnya pada usia Nabi 47 tahun. Berapa Bu? 47 tahun. 3 tahun Nabi diboikot Bu. Tidak boleh melakukan jual beli dengan keluarga Bani Muthalib dan Bani Hashim. Tidak boleh melakukan pernikahan dengan keluarga Bani Muthalib dan Bani Hashim. Singkat cerita, 3 tahun Nabi merasakan kelaparan yang luar biasa. Saking sulitnya ekonomi pada masa itu, sehingga Nabi dan para sahabatnya tidak sedikit yang memakan dari sisa daun-daun Nabi masih ada. Kemudian Allah mengirimkan pasukan raya untuk membakar, memakan, ya, perjanjian yang ditulis sebuah kertas yang ditempel di dinding Ka'bah, yang tersisa hanya kalimat Bismika Allahumma. Maka boikot itu akhirnya selesai setelah 3 tahun. Namun tidak sampai 1 tahun setelah peristiwa pemboikotan itu, wafatlah pamannya tercinta Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib wafat dan berapa lama kemudian wafat juga istri Nabi yang bernama Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri yang betul-betul membuat Nabi tenang ketika beliau hatinya gundah gulana gelisah. Hanya Siti Khadijah lah yang bisa membuat hati beliau tenang, mensupport dakwah Nabi yang akhirnya pada tahun ke-49 dari kenabian Nabi kita Muhammad SAW, Siti Khadijah wafat. Bu, bayangkan istri solihah wafat, istri yang tadinya sangat mendukung suami meninggal. Sedih nggak Rasulullah? Sedih, ya. Makanya ibu-ibu kalau pengen suaminya sedih, Bu, jadilah istri yang solihah. Ketika ibu sudah nggak ada, sedih nggak Bu? Sedih, tapi sedihnya sebentar doang Ustaz. Sebulan kemudian nanya lagi. Benar Bu? Ya,
Jadilah perempuan yang apa Bu? Perempuan yang soleha. Perempuan yang soleha biasanya dikasih uang belanja 20.000, anak-anak cukup. Cukup nggak Bu? Cukup. Lakinya minta ngasih uang belanja 20.000 mah, nanti masaknya sop, masaknya rendang, masaknya semur. Kira-kira cukup nggak Bu? Cukup. Bikin aja semur oncom, rendang tahu, sama sop gender. Bisa Bu? Bisa. Itu kalau istri soleha. Karena istri soleha adalah dambaan para laki-laki yang soleh, para suami-suami yang soleh. Jika bapak-bapak ingin jadi istri yang soleha, maka kudu kita jadikan diri kita menjadi suami yang soleh. Karena bagaimanapun istri melihat kepala keluarganya dulu. Betul nggak Bu? Kalau kepala keluarganya soleh, insya Allah ibu juga jadi istri yang soleh. Kemudian pada saat Abu Thalib wafat, istri beliau Sayyidatuna Khadijah wafat, orang-orang Quraisy mulai berani lagi mengganggu Rasulullah. Mulai berani lagi mereka mencaci maki Nabi, menghalang-halangi dakwah Nabi, sampai akhirnya tepat di usia Nabi yang ke-50, Nabi hijrah dari Mekah ke Taif hanya untuk mendakwahkan Islam kepada Bani Thaqif. Tapi apa yang diterima oleh Nabi? Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dilempari oleh batu, sampai beliau berlindung di bawah perlindungan Hatim bin Ali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi Nabi seperti itu, turun malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Rasulullah agar gunung Abi Qubais dihancurkan oleh malaikat yang menjaga gunung itu, supaya menimpa terhadap penduduk Taif Bani Thaqif yang sudah berbuat zalim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bilang tidak. Fa innahum qaumun la ya'lamun, kata Nabi. Enggak usah, mereka orang-orang yang belum tahu. Luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari peristiwa-peristiwa itu Allah menghadiahkan, menganugerahkan satu kenikmatan, anugerah karunia yang besar yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu di Isra dan di Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepat di usia Nabi yang ke-50 tahun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Nabi sedang berbaring di Hijri Ismail. Ibu ada yang sudah pergi haji? Sudah umroh Bapak? Ya, tahu Hijri Ismail ya? Nabi sedang berbaring di Hijri Ismail, ditemani oleh paman beliau Sayyidina Hamzah dan sepupu beliau Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan malaikat Mikail mengabarkan kepada beliau bahwa beliau akan diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Maka sebelum perjalanan itu dilakukan, Nabi dibedah dulu, dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci hatinya oleh malaikat Jibril yang menggunakan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan ke dalam hatinya berbagai macam ilmu, hikmah dan sebagainya, sehingga Nabi siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu digarisbawahi. Nabi dicuci hatinya bukan berarti hati Nabi kotor. Nabi dibersihkan hatinya bukan berarti hati Nabi kotor. Tapi ini bentuk penyempurnaan dari Allah, karena Rasul akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat proses pembenahan selesai, Nabi naik ke atas apa Bu? Buruk. Asal katanya dari barkun, artinya kilat. Karena
kecepatannya secepat kilat. Ada kendaraan sekarang yang secepat kilat tuh belum ada. Yang tercanggih pesawat siluman buatan Israel itu kecepatannya 5.000 km per jam. Itu udah yang paling canggih, ya. Atau pesawat nirawat semata-mata pesawat tanpa awak, itu kecepatannya paling sekitar segitu, belum ada yang lebih dari itu. Maka Nabi menaiki Buraq dari Mekah, kemudian melanjutkan perjalanan. Di perjalanan Nabi tidak langsung sampai ke Baitul Maqdis. Itu yang harus jadi pelajaran buat kita ya. Pertama, Nabi naik Buraq, kemudian Nabi singgah di satu tempat. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Insyir ya Muhammad, wasolli." Ya. Oke. Dibatasi waktunya sampai jam 21.45. Kita percepat saja ya. Nabi sholat di Thaibah. Ya, kemudian Nabi bertanya, tempat apa ini wahai Jibril? Malaikat Jibril mengatakan ini adalah Thaibah. Thaibah adalah tempat di mana engkau akan hijrah nanti ke tempat ini. Pada saat Nabi hijrah, nama tempat tersebut diganti menjadi Madinatul Munawwarah. Dari Thaibah kemudian Nabi berangkat lagi singgah di Madian, tempat indah Syajarati Musa, di dekat pohon Musa, tempat Nabi Musa berlindung di pohon tersebut pada saat dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Ibu kenal dengan Nabi Musa? Nabi Musa itu keturunan ketujuh dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Musa bin Imran, Imran bin Qohat bin Azir, Azir bin Yasjur bin Lawi bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Musa punya istri namanya Sofuro putrinya Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib keturunan keempat dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa Nabi Syuaib? Nabi Syuaib bin Mikail, nama ayahnya sama kayak nama malaikat. Mikail bin Jarsud bin Madian bin Ibrahim alaihi salam. Apa hubungannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bu ibu tahu kan Nabi Muhammad keturunan keberapa dari Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kan mendapat gelar predikat Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Hampir seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim, kalau dirunut silsilahnya itu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tahu silsilah Nabi Muhammad bu? Muhammad putra siapa bu? Nabi Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muthalib putra Hashim putra Abdul Manaf putra Qusay bin Hilal bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Husaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Keturunan ke-23 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ulama ikhtilaf tentang nama Adnan ini, tapi mayoritas sepakat bahwa Adnan adalah putranya Nabi Ismail alaihissalam. Terus jalan. Ya. Kemudian ayahnya Nabi hubungannya dengan ibunya Sayyidah Aminah itu masih ada hubungan kerabat. Karena Aminah putra Wahab putra Abdul Manaf, Abdul Manaf putra Zahra putra Kilab putra Murrah. Jadi ketemu di urutan kelima dan ketujuh antara ayahnya dengan ibunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhenti di Madain, sholat di situ. Apa maksudnya malaikat Jibril memerintahkan sholat? Berhenti di Thaibah sholat, berhenti di Madain sholat, berhenti kemudian di Kursina sholat, berhenti di Bethlehem Nabi sholat. Ini menunjukkan tabarruk. Apa bu?
Malam berkah. Boleh nggak Bu? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Malam berkah itu boleh. Ya. Kita datang ke kuburan para aulianya Allah, baca Quran di sana, tahlil di sana, mendoakan arwah di sana, minta apa yang kita inginkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru bisa macam-macam, bisa dengan sholawat Nabi, ya. Jadi kebetulan juga kita mohon doanya mudah-mudahan masjid ini cepat selesai pembangunannya. Ya. Ini di Ciawi ada pesantren Agung Kiai Haji Misbahul Anam. Itu beliau kasih kunci pesantrennya itu pembangunannya pesat, ya, karena beliau gak kurang setiap malam selalu membaca sholawat Fatih 100 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Saya dapat ijazah sholawat ini dari Habib Fahmi bin Abdul Bakar Al-Aimus. Ya, Bapak Ibu silahkan diamalkan. Ada 10 sholawat Fatih kama aja sani sayyidi. Boleh ya, amalkan oleh jamaah sini setiap malam 100, insya Allah Allah akan mudahkan pembangunan masjid ini selain ikhtiar yang lain dari para donatur. Karena pengalaman Kiai Misbahul Anam, pernah beliau lagi finishing pesantren kekurangan semen 40 sak, ya. Kemudian beliau mengumpulkan para santrinya, ya, untuk membaca sholawat Fatih setiap malam 100 kali. Di akhir setelah sholawat selesai, ya Allah, minta semennya 40, minta semen 40, nggak sampai seminggu. Tiba-tiba datang seseorang ke rumah beliau menanyakan satu masalah, dan orang ini bercerita, "Kiai, mohon maaf, saya kebetulan habis bangun rumah. Di rumah masih tersisa semen 50 sak. Barangkali Kiai berminat, saya akan bawa tuh semen 50 sak ke pesantren Kiai, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan." Maka kata beliau, "Ya memang saya butuhnya sih saya 40, tapi gak apa-apa 50 dibawa." Begitu dibawa, dihitung sama santri, dihitung 1, 2, 3. Tadi ada yang ngomong, "Kiai, kan kita mintanya 40, kenapa dikirimnya 50? Ya, kata Kiai Misbahul Anam, Allah lebih tahu apa yang kita butuh. Betul hadirin sekalian, ternyata finishing selesai butuhnya bukan 40 sak, tapi 50 sak semen sampai pembangunannya selesai. Itu pengalaman Kiai Misbahul Anam sampai tahun kami. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Asal syaratnya ya yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berapa menit lagi? Masih cukup nih. Sebetulnya banyak yang dibahas, cuman waktu yang memisahkan kita. Insya Allah lain waktu, mudah-mudahan khusus bapak-bapak, para tokoh masyarakat, para ustadz di tempat kelurahan setiap malam Rabu itu ada kajian kitab ya, diisi sama Ustadz Wadi, Ustadz Subhan Amir, ya. Allah saya juga ikut hadir di sana. Bagi bapak-bapak yang ada waktu hadir, insya Allah banyak ilmu, wawasan, pengetahuan tambahan yang insya Allah akan didapat oleh para bapak khususnya, ya, terutama para ustaz, ya, biar kita tahu literatur kita, ya, jangan sampai kita mengutip satu hadis dari ulama yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ulama-ulama kita banyak. Kalau kita mau sebutkan satu persatu tidak akan cukup di sini, ya. Tapi sebagai penutup, ya, karena di bulan Rajab ini adalah salah satu kaum ulama besar, ya, dari Kalimantan Makassar, sebentar lagi Kiai Haji Muhammad Sayyidi bin Abdul Ghani
atau kita sering menyebutnya dengan Abah Guru Sekukul. Beliau keturunan ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi. Kalau diurut silsilahnya terus sampai ke Al-Idrus. Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghani mengatakan Al-Idrus itu Ra'isul Jami'il Auliya, yang pimpinan dari seluruh para auliya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ceritakan karomahnya beliau di malam ini nggak akan cukup 1 jam. Karomah beliau pada saat beliau sudah wafat, karomah beliau pada saat beliau sudah ziarah kedua Batam, karomah beliau pada saat beliau mendakwahkan Islam tahun 2009 di Papua, padahal beliau sudah wafat tahun 2000 dan 2005. Itulah para wali. Para wali Allah itu la yamutuna bal yantakilun. Mereka tidak mati, tapi hanya berpindah tempat. Gitu. Maka jamaah sekalian, jangan pernah tinggalkan para ulama, tetap dekati para ulama, kaji ilmunya, dapatkan hikmahnya. Semoga kita berada di jalan lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.